Konten dalam video ini belum dikonfirmasi. Harap disimak secara rasional. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat topik tentang UFO lagi. Pratinjau, meskipun belakangan ini pemerintah di dunia sekilas tampak semakin transparan tentang UFO, namun pernyataan dari perintis penerbangan antariksa dalam 2 tahun terakhir tetap saja mengejutkan dunia. Bagaimana tidak? Menurutnya, yang mencegah manusia berkembang semakin cepat bukan manusia bumi itu sendiri, melainkan makhluk asing. Terkait ini, ada yang penasaran mengapa semakin banyak tokoh yang berpengaruh mulai membeberkan hal ini. Apakah faktanya semakin dekat dengan kita? Hayam Esed, Desember 2020 di Tel Aviv, Israel. Hayam Esed, mantan kepala program luar angkasa untuk Kementerian Pertahanan Israel, melontarkan pernyataan kontroversial saat diwawancarai Yediot Ahronot, surat kabar harian yang berkantor pusat di Tel Aviv, Israel. Apa yang dia ungkapkan kali ini sangat tidak terduga. Dia mengatakan, ras alien memperingatkan kami untuk tidak mengungkapkan kepada publik bahwa mereka sudah ada di sini karena umat manusia belum siap. Kemudian dia mengungkapkan kabar yang lebih mengejutkan. Menurut pensiunan perwira Israel dan Profesor Hayam Esed Amerika Serikat, Israel dan negara-negara barat lainnya sudah menjadi bagian dari aliansi asing. Ras alien ingin bumi bergabung dengan mereka dalam organisasi yang mirip dengan Federasi Galaksi. Sebagaimana diketahui, Hayam Esed pernah menjabat sebagai kepala program luar angkasa untuk Kementerian Pertahanan Israel selama 30 tahun. Dia pernah secara langsung mengawasi peluncuran 20 satelit penting Israel. Karena itu, banyak orang berpikir bahwa informasi dari tokoh seperti itu layak diperhatikan. Kita manusia tidak sendirian, dan sekarang yang mencegah manusia berkembang semakin cepat bukan manusia bumi itu sendiri, melainkan alien, karena menurut alien kita belum siap, kata Hayam Esed. Nick Pope, seorang ilmuwan yang pernah menyelidiki UFO untuk Kementerian Pertahanan Inggris selama 21 tahun, menggambarkan pernyataan Esed sebagai luar biasa. Tidak ada salahnya kita mencermati pernyataan seorang mantan perwira yang berpengaruh seperti Hayam Esed. Namun banyak orang memilih untuk mengabaikan informasi penting tersebut karena kedengarannya terlalu gila. Bagi publik, beberapa orang mungkin hanya akan menertawakan ucapannya. Lalu, bagaimana reaksi para pejabat senior pemerintah di negara-negara lain di dunia terhadap pernyataan seperti itu? Publik mendapati pejabat pemerintah di berbagai negara sebagian besar bersikap diam atas ucapannya dan tidak mau berkomentar. Sehubungan dengan ini, ada yang curiga, apakah keheningan itu karena mereka sendiri juga tahu akan hal itu dan sama-sama menjaga rahasia yang sama. Sebelumnya Mata Ketiga pernah mengulas tentang pernyataan Paul Hellyer, mantan Menteri Pertahanan Kanada. Dia pernah mengatakan bahwa telah terjadi kontak antara manusia bumi dengan alien dan ada lebih dari 80 ras alien di bumi. Pada 30 Desember 2013, mantan Menteri Pertahanan Kanada, Paul Hellyer membuat pernyataan mengejutkan di sebuah program berita televisi internasional. Dia mengklaim memiliki bukti terkait kunjungan alien di bumi. Dia mengatakan bahwa alien telah mengunjungi planet kita sejak ribuan tahun silam. Ras itu juga membentuk federasi mereka sendiri. Mereka punya aturannya sendiri. Sebenarnya, mereka yang kini terpilih sebagai presiden atau tokoh elit lainnya juga tidak tahu sama sekali dengan hal itu. Ada presiden yang ingin tahu, tapi tidak begitu mengetahuinya dan kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Jadi kita bisa melihat dua pejabat tinggi militer ini, satu dari Israel dan satunya dari Kanada. Mereka mengungkapkan beberapa poin informasi yang sama seperti ini. Pertama, alien sudah aktif di bumi. Kedua, pemerintah beberapa negara memiliki hubungan dengan alien. Ketiga, alien memiliki organisasi mereka sendiri. Pernah Anda berpikir,
bahwa orang-orang yang bekerja di posisi inti di pemerintahan yang mengungkapkan perihal yang kedengarannya fantastis dan sulit dipercaya ini, apakah atas kehendak pribadi atau sengaja diatur oleh kekuatan yang lebih kuat di belakangnya? Beberapa orang berpikir bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak negara yang mulai mengungkapkan informasi terkait UFO. Ini merupakan persiapan atas fakta terkait yang akan dihadapi bersama umat manusia di masa depan. Misalnya pada Juni 2021, pemerintah Amerika Serikat secara terbuka melaporkan peristiwa UFO untuk pertama kalinya setelah hening selama hampir 80 tahun. Terkait laporan pemerintah Amerika Serikat tentang UFO ini, Mata Ketiga juga pernah mengulasnya dalam video sebelumnya. Faktanya, masih ada negara lain yang jauh lebih terbuka dan transparan daripada Amerika Serikat dan Inggris dalam sikapnya terhadap UFO. Penampakan bola api hijau di Prancis. Pada tahun 1977, pemerintah Prancis mendirikan tim peneliti untuk fenomena luar angkasa tak dikenal, terutama bertanggung jawab untuk menyelidiki dan meneliti fenomena UFO. Tim ini merupakan bagian dari Pusat Penelitian Badan Ruang Angkasa Pemerintah Prancis. Sejauh ini, tim tersebut telah mengumpulkan lebih dari 100.000 halaman laporan UAP, dan pada tahun 2007, mereka melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan negara lain, yaitu membagikan semua dokumen terkait kepada publik. Dan hingga saat ini, tim telah memposting lebih dari 1.600 penampakan UFO di situs web mereka. Di antaranya, lebih dari 400 penampakan UFO yang tidak bisa dijelaskan oleh tim peneliti tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa 28% kasus tidak dapat dijelaskan secara konvensional. Dan beberapa penampakan yang tidak dapat dijelaskan memiliki banyak saksi, termasuk insiden bola api hijau di Akademi Penerbangan Paris, Prancis. Waktu kita tarik mundur pada 3 Maret 1976. Pada malam yang cerah dan tidak berawan, ada penampakan UFO yang tak terlupakan di Akademi Penerbangan Paris, Prancis. Ketika itu, pilot pesawat tempur Prancis sedang dalam misi pelatihan. Menurut aturan, setiap 5 menit, sebuah pesawat jenis T-33 lepas landas dari pangkalan angkatan udara di dekat kota Tours dan terbang sendirian di ketinggian 20.000 kaki. Salah satu pilot yang sedang mengangkasa tiba-tiba melihat bola api hijau besar melesat menuju ke pesawatnya. Saat itu, karena mengira bola api hijau itu akan menabrak pesawatnya, sang pilot spontan menutupi kepalanya dengan lengannya. Tetapi bola api hijau itu hanya menyerempet pesawatnya dan tidak mengenainya. Kemudian 2 pilot di belakangnya juga melihat bola api hijau yang sama. Anehnya, radar di darat tidak mendeteksi adanya UFO selain pesawat. Kita tahu, jika pilot militer yang terlatih saja tidak dapat menjelaskan objek tersebut dan radar militer juga tidak dapat mendeteksinya, maka wajar saja jika orang-orang pun curiga objek tersebut mungkin berasal dari luar bumi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa UFO asing tidak dapat dideteksi oleh radar. Faktanya, di antara sekian banyak penampakan UFO yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tidak sedikit yang terdeteksi radar. Misalnya insiden UFO yang terjadi pada maskapai penerbangan komersial Prancis adalah salah satunya dan terjadi di siang bolong. Pada 28 Januari 1994, Air France 3532 terbang dari Nice, Prancis ke London, Inggris. Ketika terbang di atas langit Paris, sang pilot tiba-tiba melaporkan melihat sebuah objek berbentuk piringan berwarna orange kemerahan sekitar 30 mil jauhnya dan bentuknya terus berubah. Objek itu sebentar-bentar berubah menjadi bentuk lonceng, kemudian berubah lagi dari bentuk lonceng menjadi kupu-kupu, dan terus berubah dengan beragam bentuk, lalu lenyap tak lama kemudian. Perbedaan antara penampakan ini dengan insiden yang ditemui di pangkalan militer adalah UFO terdeteksi di radar. Meskipun insiden itu juga dipublikasikan di website Gaipen www.cnis_gaipen.fr, tapi masih dalam kondisi yang tidak dapat dijelaskan. Pada Maret 2007, tersiar kabar bahwa Prancis merupakan negara pertama yang membuka berkas mengenai benda terbang tak dikenal atau UFO. CNIS, Badan Antariksa Nasional Prancis, dalam situsnya di internet,
mencatat lebih dari 1.600 penglihatan atas UFO selama 5 dasawarsa. Jack Arnold, salah satu pejabat di CNIS, mengatakan bahwa CNIS telah mengumpulkan pernyataan dan dokumen mengenai UFO selama sekitar 30 tahun untuk diarsip maupun dipelajari. Database yang ada di Prancis menyimpan sekitar 6.000 bukti-bukti keberadaan UFO. Dari seluruh dokumen tersebut, sekitar 1.600 insiden akan dipublikasikan secara online untuk pertama kalinya sejak akhir Januari atau pertengahan Februari di situs www.cnis.fr. Sebagian laporan dikumpulkan dari laporan resmi yang dikeluarkan aparat kepolisian atau dari pilot pesawat terbang. Publikasi ini diperkirakan akan mengangkat kembali keingintahuan publik mengenai kehidupan lain di luar bumi. Berikut mari kita bandingkan sejenak antara Inggris atau Amerika Serikat dan negara-negara lain yang sebagian besar menempatkan proyek investigasi UFO di proyek militer nasional atau Kementerian Pertahanan. Sementara Prancis menempatkan proyek UFO mereka di Badan Antariksa Nasional dan memutuskan untuk membagikan data UFO mereka ke publik. Banyak orang berpikir bahwa penyelidikan mereka yang lebih terbuka sangat kontras dengan kebanyakan negara. Banyak peneliti yang berharap lebih banyak lagi negara di dunia mengadopsi cara Prancis dalam menangani masalah UFO. Mungkinkah suatu saat nanti bangsa-bangsa di dunia akan semakin kompak dan bersatu karena harus secara bersama menghadapi ras alien? Di penghujung video, kita kilas balik sejenak lagi ke tahun 1987. Saat itu, Presiden Ronald Reagan mengatakan dalam pidatonya bahwa jika bumi terancam dari makhluk luar angkasa, itu akan menyatukan budaya di seluruh dunia. Tidak bisakah semua negara di dunia hidup bersama secara harmonis? Katanya. Terkadang saya berpikir, seberapa cepat perbedaan kita di seluruh dunia akan hilang jika kita menghadapi ancaman asing dari luar angkasa. Pungkas Reagan. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside. Kini dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan laju kecepatan penyebaran informasi juga semakin cepat, kita akan melihat lebih banyak informasi dari pejabat pemerintah atau dari para tokoh yang pernah mengemban jabatan penting. Tidakkah Anda merasa dunia ini semakin kecil? Akankah kehadiran alien di bumi akan menyatukan bangsa-bangsa di dunia dan lebih banyak kerjasama antar negara? Mungkin faktanya akan semakin dekat ketika kita sudah terbiasa mendengar informasi seperti ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.